Rizik, Habib Rizik marah. Saya secara psikologi saya melihat kemarahan Habib Rizik itu tidak terlepas dari dua hal, Mas. Pertama, semangat beliau yang ingin mengusung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menjadi pahlawan. Jadi alam bawah sadar semangat yang luar biasa untuk memasukkan sosok Mbak Alwi sebagai ikon kepahlawanan di Nusantara ini. Habib Rizik begitu marah dan tanpa kontrol, akhirnya Habib Rizik juga mengungkapkan ada yang sama dengan ungkapan yang sama yang tidak kalah garangnya, bahkan sampai merembet tidak hanya pada orang yang dianggap mengatakan MT itu tadi, bahkan sampai merembet ke jenderal segala. Dia sampai mengatakan jenderal MT, Laskar MT dan lain sebagainya. Ini justru menurut saya malah menambah persoalan baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai detik ini, dukungan support kepada Gus Fuad Plered datang silih berganti dari teman-teman, kelompok dan simpatisan daripada pembatal nasab Sadaqah Alawi. Pada sisi yang lain, justru banyak masyarakat mengecam tindakan provokatif Habib Rizik yang berpotensi akan terjadi konflik berdarah-darah di tengah-tengah anak bangsa yang justru harus diantisipasi oleh aparat penegak hukum agar konflik-konflik ini tidak sampai terjadi yang pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara secara keseluruhan. Pendukung tesis Kiai Haji Maduddin, Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji mengomentari ketidakmampuan Habib Rizik menyaring persoalan yang sedang terjadi kepada oknum sesepuh Ba'alawi untuk lebih disikapi lebih bijaksana. Justru kemudian Habib Rizik mengeluarkan kata-kata yang sama, yang kurang sopan dikeluarkan, kemudian disampaikan di ruang publik melalui media sosial. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji terhadap bagaimana viralitas perkataan dari Habib Rizik yang menantang dan mengajak berperang sesama anak bangsa dan memprovokasi umat untuk bangkit melawan kelompok-kelompok pembatal nasab. Nah, untuk itu mari kita simak komentar dari Kiai Haji Ubaidillah dalam video berikut ini. Yang kedua, unsur Mbak Alwi IBE HRS itu sendiri yang kebetulan merespon unsur yang pertama saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ada unsur masyarakat pribumi dalam konteks tesis di dalam kajian ini, Mas Yusuf. Lah, sebenarnya ketiga unsur ini itu berada dalam lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sama-sama memiliki kemuliaan sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifatullah fil ardi. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah sosok khalifatullah fil ardi yang juga memiliki kemuliaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Habib Rizik juga memiliki kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Masyarakat pribumi juga memiliki kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Artinya tiga unsur ini itu dalam lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Tetapi memang dalam lingkaran yang sama-sama sebagai manusia yang memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, ini sama-sama sebenarnya membutuhkan satu hal penting untuk membuat resolusi yang terbaik dengan kondisi konflik ini, yaitu kejujuran, Mas Yusuf. Nah, kejujuran dalam diskursus nasab ini. Artinya apa? Nasab ini kan dampaknya tidak hanya pada persoalan nasab, tapi efek ke glorifikasi, efek ke kapitalisasi, efek ke kepercayaan umat, bahkan efek untuk
instrumen kehendak kuasa untuk politik kekuasaan. Efek-efek ini kan luar biasa, Mas, dari status nasab ini. Maka menurut saya nasab mesti harus diteliti. Bukan persoalan yang sederhana dalam konteks nasab, tapi efeknya ini loh, Mas, yang berdampak justru kalau tidak diselesaikan dengan clear akan mencederai lingkaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan ini tadi. Maka dalam diskursus nasab ini butuh kejujuran, Mas Yusuf, untuk menghindari hanya karena politik kekuasaan yang disebabkan oleh sistem nasab yang mengelabui umat secara tidak fair dalam permainan politik, mengelabui umat secara tidak fair dalam diskursus sosial budaya masyarakat, mengelabui masyarakat secara tidak fair dalam konteks kehidupan keberagamaan. Jadi tidak sesederhana tema nasab, tetapi efek-efeknya ini yang berdampak luar biasa, maka meniscayakan nasab itu harus diteliti. Belum lagi untuk menghindari istilah universalnya itu, untuk menghindari fitnah akhir zaman yang disebut dengan fitnah Sara, yaitu sebuah kelompok yang mengaku cucu Nabi tapi sebenarnya kontrari salah. Bahkan istilah orang Jawa itu mentai perjuangannya Nabi, melemahkan risalah kenabian. Ini kan problem, Mas. Kemudian di video itu saya menyaksikan dan semuanya menyaksikan Habib Rizik marah. Saya secara psikologi saya melihat kemarahan Habib Rizik itu tidak terlepas dari dua hal, Mas. Pertama, semangat beliau yang ingin mengusung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menjadi pahlawan. Jadi alam bawah sadar semangat yang luar biasa untuk memasukkan sosok Mbak Alwi sebagai ikon kepahlawanan di Nusantara ini yang nanti akan menjadi, paling tidak bisa menjadi instrumen baru untuk mengglorifikasi kaum Mbak Alwi, itu paling tidak penting masuknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan. Karena itu menjadi semangat tersendiri bagi Habib Rizik yang notabene selama ini beliau itu belum mendapatkan cantolan kepahlawanan di negeri ini, sehingga gerakan-gerakan Habib Rizik itu butuh cantolan kepahlawanan sebagai ikon. Karena selama ini kalau mau mengakui Pangeran Diponegoro sebagai Mbak Alwi ternyata ada gugatan, tidak terbukti secara ilmiah. Mau mengatakan Patimura sebagai Mbak Alwi tidak terbukti secara ilmiah. Mau mengatakan pahlawan-pahlawan yang lain sebagai Mbak Alwi tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan mau menjadikan KRT Sumodiningrat sebagai Mbak Alwi juga tidak terbukti secara ilmiah. Artinya ketidakterbuktiannya secara ilmiah ini kan melemahkan cantolan gerakan Habib Rizik yang selama ini memang menjadikan kenasaban sebagai ikon daripada gerakan di tengah sosial politik masyarakat Indonesia yang selama ini kita saksikan bersama itu, Mas Yusuf. Yang kedua, saya membaca kemarahan Habib Rizik itu karena didorong adanya ini, Mas, orang yang adanya sosok yang dianggap menyakiti, menodai orang yang selama ini telah dijunjung tinggi di lingkungan kalangan Mbak Alwi, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang telah dikritik dengan bahasa yang seperti yang terpublish di beberapa sosial media oleh salah seorang di antara masyarakat pribumi, yang dikatakan ungkapan itu saya nggak enak mengungkapkan, jadi agak abstrak ini. Ya katakan
awalan M dan akhiran T, katakan begitu Mas Yusuf. Dianggap kata ini itu menyakiti Mas, sehingga Habib Rizik begitu marah dan tanpa kontrol akhirnya Habib Rizik juga mengungkapkan nada yang sama dengan ungkapan yang sama yang tidak kalah garangnya, bahkan sampai merembet tidak hanya pada orang yang dianggap mengatakan T itu tadi, bahkan sampai merembet ke jenderal segala. Dia sampai mengatakan jenderal MT, Laskar MT, dan lain sebagainya. Ini justru menurut saya malah menambah persoalan baru yang menurut saya akan menjadi tidak adil. Kalau yang satu ini diadili, yang ungkapan Habib Rizik dengan ungkapan yang sama bahkan merembet ke jenderal segala tidak diadili, ini juga tidak adil. Kalau ini diadili ini juga harus diadili. Sama seperti sholat Mas Yusuf. Ketika Mas Yusuf sholat dengan menyebut kata hei kamu, terus kemudian saya mengatakan Mas Yusuf sholat kamu batal, otomatis sholat saya kan juga batal Mas Yusuf. Jadi fairness-nya begitu. Kalau ingin jujur mengkasuskan seseorang yang mengungkapkan kata-kata yang tidak bijak dalam tanda kutip buruk, otomatis dia jangan mengungkapkan kata yang sama. Karena kalau dia mengkasuskan orang dengan ungkapan yang buruk, kemudian dia juga mengatakan ungkapan yang sama, itu tidak fairness namanya. Sehingga kalau sama-sama masuk pengadilan, ya dua-duanya sama-sama masuk pengadilan, ibarat sholat sama-sama batal begitu. Itu Mas Yusuf. Dan yang jelas saya memahami ungkapan kemarin Habib Rizik dengan mengungkapkan kata yang tidak pantas untuk saya ungkapkan, yang berawalan huruf M dan berakhiran T, itu mukhotabnya sangat jelas Mas. Mukhotabnya adalah orang-orang yang mengkritisi nasab. Sehingga kemarin Habib Rizik mengultimatum dengan ungkapan MT itu sebenarnya untuk semuanya yang mengkritisi nasab. Bahkan dia menuduh yang mengkritik nasab ini adalah sebagai sebuah gerakan yang rasis. Menurut saya tidak. Kajian tesis itu bukan kajian rasis, itu kajian akademik murni. Kajian rasis itu kalau misalnya Kiai Imad sejak dari awal melakukan gerakan, sasarannya adalah sistem kecemburuan antara ras Jawa dengan ras Alwi, itu namanya rasis. Tapi Kiai Imad betul-betul melakukan kajian tentang duduk persoalan, mengungkap dibalik yang tersembunyi, mengungkap siapa sebenarnya yang jujur dan siapa sebenarnya yang tidak jujur. Jadi mengungkap kejujuran dengan beberapa data, dan bahkan Mas Yusuf sudah punya karya Kiai Imad, itu namanya karya akademik. Dan ini akan menjadi konsumsi akademik. Hal yang sama misalnya Hegel, Plato, Aristoteles, kemudian Karl Marx mempunyai karya yang menyinggung penguasa, misalnya, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai gerakan bugot, tapi gerakan ilmiah. Sehingga kalau saya membaca buku Karl Marx, itu tidak bisa dikatakan saya itu separatis, karena saya membaca buku karya ilmiah. Hal yang sama, Karl Marx tidak bisa dikatakan sebagai sosok yang separatis sekarang punya karya buku Des Kapital misalnya. Sama, Aristoteles punya karya etika, terus dia dikatakan sebagai rasis dengan etika-etika masyarakat, karena kecenderungan etika yang dipelajari oleh Aristoteles itu kan bersifat etik universal. Sehingga ketika ada sistem moral masyarakat tersinggung dengan pembahasan etika Aristoteles, kemudian Aristoteles dikatakan rasis, tidak bisa begitu. Karena apa yang ditulis oleh Aristoteles tentang etika, itu adalah etika universal, tanpa memungkiri akan mengkritisi sistem moral yang ada di dalam masyarakat. Sama, tesis Kiai Imad itu adalah etik universal tentang sebuah kejujuran dalam mengintisapkan diri seseorang pada orang tuanya, meskipun di situ bersinggungan dengan sistem moral, dalam konteks ini Ba'alwi. Itu bukan rasis Kiai Imad, tapi membahas etik universal yang memiliki konsekuensi atau efek
yang kebetulan masuk dalam ranah kajian Ba'alwi, sehingga tidak bisa itu dikatakan sistem rasis. Lah, Habib Rizik Syihab kalau marah dengan mengkritik nasabah Alwi, kemudian itu dikatakan dia mengatakan para pengkritik nasabah Alwi itu adalah kaum rasis, itu tidak benar. Wong itu kajian ilmiah. Kajian Kiai Imad itu kajian ilmiah, bukan kajian gerakan. Bukan kajian gerakan konfrontatif vis-vis antara pribumi dan Pak Alwi, bukan. Betul-betul kajian ilmiah, memungkinkan itu bisa jadi data untuk masyarakat pribumi, bisa memungkinkan juga menjadi data Pak Alwi untuk secara jujur memahami sistem kenasaban tanpa harus memaksakan diri untuk menyelamatkan kehidupan di akhirat nanti. Karena dalam kondisi apapun, mengintisapkan kepada yang bukan ahlinya, itu ancamannya adalah neraka. Ini kan juga problem. Apalagi ancaman yang lain, misalnya mengatasnamakan Nabi, menasabkan diri kepada Nabi dengan mengatasnamakan Nabi, itu kan ancamannya juga man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Problem sebenarnya tesis Kiai Imad itu menolong dua belah pihak, menolong masyarakat pribumi untuk tidak terlalu berada dalam cinta yang salah, katakan begitu, betul-betul cinta yang benar, juga menolong kaum Ba'alwi untuk betul-betul introspeksi muhasabah terkait dengan kenasaban itu, yang kesemuanya itu untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Targetnya begitu. Itulah kehebatan karya ilmiah tesis Kiai Imad. Jadi tidak bisa orang yang mengikuti tesis kemudian membuka sebuah hasanah wacana tentang kenasaban ini terus dikira rasis, terus dikatain dengan kata MT itu oleh Rizik Syihab dalam kemarahan orasinya itu tidak benar. Bahkan menjadi masalah baru. Bisa jadi yang memungkinkan, oke. Atau beda dulu nanti kita sambil berkembang itu, Mas. Ya, baik. Komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji yang barusan kita simak, beliau memberikan penyeimbangan terkait dengan menyikapi persoalan yang seharusnya Habib Rizik ketika mendapat informasi ada oknum yang menjelekkan sesepuh Ba'alawi yang sedang mau diajukan menjadi pahlawan nasional, seharusnya lebih jernih di dalam menyikapi, jangan kemudian itu justru mengkeruh suasana dengan mengatakan kalimat-kalimat serupa yang justru itu tidak mencerminkan sebagai seorang yang bijaksana, sebagai seorang yang tokoh, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Seharusnya disikapi dengan baik-baik tanpa harus kemudian mengajak orang untuk berperang, memprovokasi umat untuk masuk kepada golongan mereka dan berperang melawan kelompok yang tidak suka kepada kalangan eksistensi Ba'alawi di Indonesia. Saya rasa harus lebih disikapi dengan jernih terkait dengan bagaimana kalau memang mau diusulkan sesepuh Ba'alawi menjadi pahlawan nasional, fokus ke sana. Jangan hiraukan orang-orang yang ingin menjatuhkan, jangan hiraukan orang-orang yang mendiskreditkan mereka. Cukup fokus kepada pengajuan menjadi pahlawan nasional. Tapi rupanya ketika ada satu oknum yang mengatakan ini itu kepada oknum Ba'alawi yang mau diajukan sebagai pahlawan nasional, Habib Rizik justru marah-marah dan mengatakan kalimat yang tidak isi etis, mengatakan kalimat serupa dari orang yang juga sama mengatakan kalimat ini dan itu kepada oknum Ba'alawi, yang tentu saja harus berharap kepada pemerintah, terutama aparat penegak hukum, untuk dapat mengambil sikap tegas untuk mengantisipasi sejak dini supaya tidak terjadi benturan satu dengan yang lain, anak bangsa diadu dengan anak bangsa yang pada akhirnya akan merugikan bangsa negara itu sendiri. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.